Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Pada hari ini kami sedang melakukan pemupukan 10 hari setelah tanam. Ini adalah 10 hari setelah tanam, dan kita menggunakan pupuk urea sebanyak 20% dari biasanya. Sebelum menggunakan pupuk urea kita menggunakan 2 kintal, tapi untuk hari ini untuk pesawahan seluas 1 bau atau 7.000 meter persegi kita hanya menggunakan 50 kilo saja. Nah, itulah daripada keuntungan kita menggunakan pupuk eco farming. Dan di sini kita bersama dengan Bapak Iwan. Beliau adalah orang dari PT BES Bandung yang bagian pemasaran, yang memperkenalkan pupuk eco farming di daerah sini, tepatnya di daerah Sukamaju, di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Assalamualaikum Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengawal langsung bagi pengaplikasian bagi pengguna-pengguna pupuk organik eco farming dari PT BES. Jadi saya mengawal langsung bagaimana prosesnya sesuai aturan dari PT BES, yang mana aturan menggunakan pupuk organik eco farming itu hanya dibutuhkan 25% saja pupuk lainnya. Maka insya Allah akan saya kawal yang bagaimana 25% itu. Ya contohnya seperti biasanya 2 kintal cukup 50 kilo saja. Nah sekarang saya lagi mengawal atau terjun langsung untuk mengaplikasikan ya pupuk kimianya dan juga pupuk organiknya. Tuh. Ini sedang dilakukan penaburan oleh kru-kru tim-tim dari PT BES juga, member-member PT BES, untuk pembuktian langsung bahwasanya benar-benar pupuk organik eco farming itu meminimalisir biaya. Tuh. Jadi bagaimana caranya agar petani-petani di Indonesia ini biayanya ringan dengan menggunakan pupuk organik eco farming. Jadi hasilnya subur. Ini hijau, sudah ada pemekaran ya. Pemekaran pada awalnya cuma 1 batang. Sekarang sudah ada yang 5, sudah ada yang 4 batang di dalam 1 rumpunnya. Maka saya akan selalu mengawal dari 0 sampai panen bagaimana hasilnya pupuk organik eco farming ini, dan mudah-mudahan hasilnya melimpah barokah agar petani-petani masa kini lainnya bisa meniru seperti apa yang di sini atau saya aplikasikan. Maka untuk memesan pupuk organik eco farming ini nanti silakan lihat nomor HP di bawah sini dan hubungi. Terus itu Pak Iwan, ini kan pupuk organik ya. Ya, pupuk organik, eco farming kan pupuk organik. Organik. Tapi kenapa masih kita menggunakan pupuk kimia gitu? Jadi begini Pak, untuk pemakaian pemula, ini kan pemula istilahnya baru pertama kali memakai pupuk organik eco farming. Jadi masih boleh menggunakan pupuk kimia. Di tahap pertama pemula pemakaian ini masih dibolehkan dari peraturan PT BES itu 25%. Nah, setelah nanti masa tanam kedua dikurangi lagi pupuk kayak gininya nih, pupuk kimianya. Nah, terus masa tanam ketiga dikurangi lagi. Jadi semakin terus ditanam, silakan Anda mengurangi. Jadi untuk pemakai pemula, pengguna pemula pupuk eco farming ini masih diperbolehkan untuk memakai pupuk-pupuk kimia lainnya, hanya saja pemakaiannya dipangkas tuh. Jadi kenapa dipangkas? Karena untuk mengirit biaya produksi. Biaya produksi jadi lebih irit, lebih ringan. Adapun yang sama sekali tidak memakai pupuk kimia boleh. Tapi kadang petani-petani di sini tidak mau langsung lepas dengan pupuk-pupuk yang seperti ini. Bertahap atau ya. Tapi nanti akhir-akhirnya mah kita langsung full organik gitu ya.
Ya, bisa pada masa tanam yang keempat kita full organik bisa. Tuh, jadi masa tanam pertama, kedua, ketiga masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan untuk memakai pupuk-pupuk lainnya. Begitu juga dengan kalau ada terserang penyakit-penyakit hama, masih diperbolehkan untuk memakai obat hama lainnya. Tapi untuk penyemprotannya jangan dibarengin atau harus ada jeda waktu 1 minggu. Umpamanya kalau terserang hama, kita masih boleh memakai pupuk lainnya 1 minggu, semprot sama pupuk hama lainnya tanaman ini bisa. Terus setelah 1 minggu kemudian baru aplikasikan lagi pupuk organik eco farming. Sebenarnya eco farming tuh tidak juga diperbolehkan untuk pupuk lainnya, tidak, hanya saja pupuk lainnya dipangkas. Jadi intinya supaya lebih ringan dan organik kembali seperti zaman dahulu kala, mungkin nenek moyang kita yang belum ada pupuk-pupuk kimia ini. Maka hadirnya pupuk organik eco farming itu untuk mengembalikan seperti masa lalu. Jadi tanah akan lebih subur gitu ya. Tanah akan lebih subur, hasilnya akan melimpah, biayanya pun ringan. Insya Allah hasilnya pun memuaskan. Terus itu Pak Iwan, di antara manfaat daripada pupuk eco farming apa lagi? Katanya ada pencegah hamanya. Ya, insya Allah ada pencegah hamanya, ada juga pencegah hama tanaman itu. Maka apa itu pencegah hama tanaman? Jadi dengan menggunakan pupuk organik eco farming ini, kualitas batang dan daunnya itu insya Allah akan kuat. Jadi akan ada kekebalan tubuh di dalam batang-batang padi ini. Karena pupuk organik eco farming ini kalau dicium tuh baunya seperti jamu. Jadi ada manfaat pengusir hama-hamanya, mudah-mudahan. Nanti sehingga tidak memakai pestisida ya? Iya, jadi pestisida itu ya insya Allah tidak ada. Makanya kalau pemakaian itu dari nol sampai panen, dari akar itu sudah menyerap pupuk organik eco farming. Jadi batang-batang itu insya Allah akan kuat. Jadi daunnya pun akan selalu hijau. Seperti yang contoh ini tuh. Sekarang lagi masih proses penyebaran pupuk yang 25% itu pupuk ini. Jadi sangat ringan. Mudah-mudahan ini membantu untuk sahabat-sahabat tani masak ini untuk mengikuti seperti kita di lokasi Dusun Kerajaan, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, menggunakan pupuk organik eco farming. Untuk pemesanan silakan ada di nomor di bawah ini. Maka dari nol sampai panen akan diaplikasikan bagaimana hasilnya, bagaimana nanti penyemprotannya, insya Allah akan ada di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, silakan like, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kepada Bapak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan Pak? Enggak. Ayo. Apa ya? Ayo. Nah, Bapak Iwan kan sebagai apa nih di sini? Ya sebagai termasuk sales lah, sales. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Iwan. Bapak Iwan di sini sebagai apa? Ya sebagai sebagai